Menurut keterangan para ulama, babi itu diharamkan itu, babi diharam itu bukan hanya karena dimasuki roh-roh jahat itu, tapi juga orang yang makan babi itu dia akan malas beribadah. Jadi malas, kok malas aku beribadah? Mungkin makan pizza Hut itu bercampur babi, daging babi, pizza tertentu lah ya. Ada lagi apa ini, peralatan kue-kue yang lemak-lemak putih-putih itu, untuk bikin kue, brownies, entah apa lagi sejenis itu. Pernah dengar kata brownies? Kue ya sejenis brownies lah, tapi bukan brownies. Itu katanya dari lemak babi yang putih. Dan banyak lagi sekarang katanya orang merokok, filter rokok itu dioleskan minyak babi supaya candunya itu tidak berbahaya. Merokok kita dengan lemak babi. Ada lagi gurus gigi, gurus untuk di kamar mandi, hitam-hitam tengok, rupanya bulu babi. Jadi babi ini berbahaya, haram. Itu sebab dilarang. Kemudian babi itu tadi diharamkan juga karena kenapa? Apa? Buat penyakit ya, juga kanker ya. Buat penyakit, kanker. Apa lagi? Karena orang yang memakannya akan malas beribadah. Dan hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Dan kehilangan rasa malu. Jadi orang kalau ada yang putus surat malunya itu sering makan babi, dia orang Islam. Ada satu-satu secara tidak sadar dia makan daging babi, putus surat malunya. Padahal dia doktor kadang-kadang, MA, selalu ke luar negeri. Makan daging babi dia hilang rasa malunya itu di depan ustadz sendiri. Dia minta anak kunci kepada sekretaris di hotel, sekretaris perempuan. Bukan kunci itu yang dipegangnya, tangan perempuan itu yang dipegangnya. Karena dia baru siap makan pizza itu tadi, hilang rasa malunya. Jadi orang yang punya babi ini akan sekaligus orang pemelihara babi itu hilang rasa malunya. Kenapa? Karena babi yang tadi sudah dikasih madu, dikasih roti, dikasih susu, itu energinya berlebih, babi jantannya. Sehingga ada kejadian di Bali, orang Cina yang rabun, bukan buta dia cepet, tapi dinamakan orang Cina buta. Betulnya dia tak buta, agak rabun sedikit. Kadang-kadang ditabraknya sedikit pohon kayu. Bukan karena dia buta, karena pohon kayu itu menjadi dua nampaknya karena dia rabun. Entah sebelah kiri, sebelah kanan. Dia ambilnya yang mudah sebelah kanan, rupanya setelah yang pohon itu geser sama dia. Tapi dia punya seekor babi jantan, seekor aja dia punya babi yang kelebihan energi dan susah memeliharanya, kadang-kadang menggigit. Tapi Cina yang rabun, yang buta tadi, tak pernah kena gigit. Dia mampu menaklukkan babi jantan yang besar. Orang lain tak bisa memeliharanya, dia bisa. Orang lain hanya memelihara babi betina, ada 10 buah rumah, kandang babi betina semua. Yang pekong yang apa tadi ini, pekong yang Cina buta tadi itu mempunyai seekor babi jantan. Jadi untuk supaya keturunannya banyak, benih ada sama dia, orang-orang yang punya kandang tadi memanggil dia. Satu kali dikawinkan ke babi-babinya itu sampai 7 ekor, ada 6 ekor, dikasih susu, roti dan madu. Dia pergi ke kandang itu, dibayar dia 50.000 satu kandang, ada yang 100.000, tergantung jumlahnya lah. Sini dapat dia 50.000, 75, 100, 200.000. Sehingga dia menjadi kaya, tidaklah kaya kali.
tapi menjadi kaya akibat memelihara babi jantan tadi yang matanya buta, rabun, dinamakan Cina buta, bahasa kampungnya sebut Cina buto. Ang Cina buto. Jadi Cina buta tadi akhirnya hidupnya hanya dengan memelihara seekor babi. Tapi kekayaannya hampir sama dengan orang yang punya kandang babi tadi. Kenapa? Karena dia mempunyai seekor babi yang sejak kecilnya sudah banyak kelihatan dia sejak kecil punya bakat kelebihan energi. Nah, itu peliharaan. Nah, istilah Cina buta tadi di Bali itu menyebar ke daerah-daerah Melayu sampai ke daerah Kampar, namanya Cina buto. Untuk apa yang gunanya Cina buta ini? Kalau ada orang yang sudah menikah cerai 3 kali, itu namanya talak 3. Kalau dia sudah talak 3, harus menikah dengan laki-laki lain perempuannya itu. Nah, nanti setelah cerai dia baru boleh nikah lagi. Jadi untuk memupus talak namanya. Itu penyelundupan hukum sebetulnya tidak sah. Kalau dia nikah secara benar-benar, cerai secara benar-benar, baru sah. Ini enggak. Nikahnya hanya pura-pura. Emang nikah hanya sekedar untuk suaminya bisa kembali, tapi bayar sama dia. Oke, mau aku, kau minta apa katanya? Mau suruh aku nikah dengan istrimu karena dia talak 3? Iya, bayar sama aku berapa? Wani biro. Dibayarlah entah itu 5 juta atau 10 juta. Semakin singkat bayarnya mahal. Engkau seminggu saja, kah? Itu 7 juta. Bayar, ya. Tapi betul-betul kau ceraikan ya? Iya. Nikah. Setelah nikah nak mau pula dia bercerai. Kenapa sudah sesuai katanya? Gila lah siapa tadi? Namanya gila talak suaminya itu. Udah aku bayar segala macam, akhirnya bercerai juga dia. Kasihan. Dari kasih duit dia gila pula. Diceraikannya, dapat duit 7 juta dalam waktu seminggu, 2 minggu, akhirnya balik lagi suaminya itu. Nah, di dalam hukum Islam, orang yang menjadi Cina buta tadi itu mengawini istri orang sementara untuk menghapus talak itu namanya muhallil. Benar kan? Muhallil itu orang untuk menghalalkan suaminya bisa kembali lagi. Tapi itu sebetulnya kalau disengaja menjadi muhallil itu haram itu. Tapi kalau nggak sengaja memang alami, ya halal. Gitu. Jadi banyak orang yang menyewa seperti orang Cina buta tadi, menyewa jasanya jantan, dapat bayar. Jadi apa katanya? Dapat istri banyak, dapat pula bayaran. Jadi 2 dia dapat. Iya kan? Istri banyak untuk bersenang-senang dapat, duit pun dapat. Dia jadi muhallil. Nah, muhallil ini menjadi tidak baik sekarang ini, banyak sekarang di Jakarta di mana-mana. Karena banyaknya tante-tante yang kaya meninggal suaminya, dia tak mau menikah lagi, dia panggil muhallil. Tapi muhallil bukan lagi masalah agama, masalah pergaulan bebas. Itu yang dinamakan gigolo. Pernah dengar? Itu banyak di Bali. Itu dari situ asalnya. Gigolo itu artinya laki-laki sewaan. Kalau dulu laki-laki disewa untuk muhallil. Kalau sekarang tidak. Untuk tante-tante yang kesepian, berkembang di mana-mana. Nah, itu perbuatan maksiat. Itu terdorong oleh apa itu? Kerakusan, kemudian kemewahan, kemudian kurang pula imannya, juga akibat makanan-makanan yang haram. Apabila orang makan yang haram, makan daging babi, hilang rasa malunya. Dia tak merasa berdosa dia. Jadi gigolo. Kalau laki-laki yang melacurkan diri itu namanya gigolo. Kalau wanita namanya PSK. Ya. Apa PSK? Persatuan Sosial Kematian. Lain lagi PSK juga ya. Sekarang wanita pula tuh, Menteri Peranan Wanita kemarin tuh mengubahnya dari prostitusi menjadi PSK. Perempuan PSK komersial, PSK perempuan pekerja sosial. Katanya pekerja. Apa pekerjaannya jadi PSK?
Itu bukan pekerjaan, itu kemaksiatan. Waktu Ustadz bertugas di Tanjung Pinang, itu tempatkan di hotel di pinggir pantai. Nampaklah yang PSK itu di tepi pantai, bajunya segini. Lewat Ustadz itu, padahal pakai kopiah Ustadz. Apa katanya? Bapak, Bang, Kakak, mau mabuk nggak? Mari mabuk-mabuk dengan saya. Rupanya di pantai itu katanya enak kalau mabuk-mabuk. Masa Ustaz mabuk nggak tahu dia kalau kepelicin itu Ustaz. Masa dipanggil pula untuk mabuk-mabuk? Bunuh diri itu namanya. Yuk kita mabuk, yuk minum apa katanya. Ya Allah, sudah hilang rasa malunya, bahaya. Manusia kalau sudah hilang rasa malunya seperti hewan. Ulaika kalanam bal hum adallu fa ulaika humul ghafilun. Mereka tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itu adalah orang yang lalai. Surat Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Coba baca nama-nama surat. Nama-nama surat. Al-Fatihah. Sama-sama. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfalud, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijrun, Nahlul, Isra, Al-Kahfu, Maryamu, Toha, Al-Anbiya'ul, Hajju, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqanu, Su'ara, An-Namlu, Al-Qasasu, Al-Ankabut, Ar-Rumu, Luqmanus, Sajadah, Al-Ahzabu, Saba'u, Fatir, Yasin, As-Safatus, Sad, Az-Zumarul, Mu'min, Fussilat, As-Surah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyatul, Akhafu, Muhammad, Al-Fatahu, Al-Hujuratu, Qafu, Az-Zariyatu, Tur, An-Najmu, Al-Qamaru, Ar-Rahmanul, Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasru, Al-Mumtahinah, As-Saful, Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrimul, Muluk. Surah Al-Muluk itu surat yang ke-67. Ya. Betul, 76 atau 67? 67. Kalau 76 Al-Insan. Al-insanu mursalatun naba'un nazi'at abasa at-takwir anfitar mutaffifin. Dia makin ke ujung makin cepat. Yang lama-lama itu di awal. Kita menghafal berapa? 114